warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetsun Arif dari Forum News Network. Kemarin hari Senin ada satu peristiwa yang menarik, yakni tengah-tengah isu pergantian Panglima TNI ya. Mensesnek Pak Pratikno itu berkunjung ke Mabes TNI Angkatan Darat bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika. Walaupun mengakunya bahwa melihat renovasi dari gedung Mabesat, saya kira orang tidak bisa melepaskan dari adanya sinyal-sinyal politik berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet dan juga pergantian Panglima TNI. Saya akan kembali mengajak Anda untuk ngobrol dengan pengamat komunikasi politik dan juga yang sebenarnya lebih pasnya pengamat militernya. Bung Slamet Ginting. Bung Slamet Ginting, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda percaya kalau Pak Pratikno, Pak Mensesnek Pratikno itu cuma mau lihat renovasi karena tertarik dengan bangunan gedung-gedung di Mabes TNI Angkatan Darat? Ya, begini Bung Hersu. Saya amati dari sisi komunikasi ya. Tentang figur sang presiden, Presiden Joko Widodo. Itu kalau yang belajar ilmu komunikasi pasti ingat tentang teori interaksi simbolik ya. Teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Jadi teori interaksi simbolik ini fokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lain. Jadi ada interaksi antara individu utusan istana dengan yang dikunjungi. Nah, jadi kalau menurut Herbert Blumer itu ada 3 asumsi dari teori kedatangan Mensesnek ini ke Mabesat. Pertama, berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Artinya Presiden Jokowi ini memang senang menggunakan simbol-simbol. Jadi ini utusan dari istana yang punya pesan penting dari istana. Nah, pesan penting ini tentu harus kita maknai lagi, tidak berdiri sendiri. Kemarin waktu Hari TNI 5 Oktober itu, Presiden Jokowi sempat mengatakan begini, ya sudah Ibu bisa jalan-jalan, yang sopiri adalah Pak Andika Perkasa. Nah, padahal di situ kendaraan-kendaraan ya betul, ketika melihat parade atau defile kendaraan tempur yang dipajang di Hari TNI itu. Padahal di situ ada Yudo Margono. Di situ juga ada Fajar Prasetyo. Dari 2 interaksi simbolik ini, saya kemudian pada satu kesimpulan bahwa Presiden Jokowi kemarin atau hari ini sudah memutuskan bahwa Panglima TNI adalah Andika Perkasa. Jadi Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI itu walaupun waktunya singkat, sekitar 1 tahun 2 bulan begitu kira-kira, ini akan menggunakan model ketika Presiden Jokowi mengangkat Idam Aziz menjadi Kapolri. Waktunya juga sama, sekitar 1 tahun 2 bulan. Jadi pola ini yang akan digunakan. Memang tidak lazim dalam keputusan Panglima TNI hanya punya waktu sekitar 1 tahun 2 bulan begitu ya, yang sebenarnya kurang efektif begitu ya. Nah, tapi kita punya pengalaman juga, misalnya ketika Edi Sudrajat pada tahun era Presiden Soeharto itu hanya 3 bulan saja menjadi Panglima TNI. Rangkap jabatan Kasat, merangkap jabatan Panglima TNI, merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan.
Tapi kemudian satu persatu dicopot kan, kasatnya digantikan oleh Wismoyo Arismunandar, Panglima ABRI-nya digantikan oleh Faisal Tanjung, dan akhirnya hanya menjadi Menhankam. Ya. Jadi saya melihat bahwa ini isyarat kuat dari istana bahwa Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI. Karena saya tunggu sampai sore dan malam, ternyata Mensesnek tidak mengunjungi Mabesal, tempat di mana Laksamana Yudo Margono berkantor. Jadi seperti pernah saya tulis pada Juli 2021 lalu, kemungkinan pola win-win solution akan dipakai dalam pengertian setelah Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, maka kemudian akan digantikan oleh Yudo Margono menjadi Panglima TNI berikutnya. Jadi ini adalah win-win solution. Kemarin saya sempat kemukakan, Bung Hersu, bahwa setidaknya Presiden Jokowi akan menanyakan kepada 4 orang pembantu utamanya dalam tanda petik untuk menanyakan atau mencari figur yang pas untuk menjadi Panglima TNI. Pertama tentu saja adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno, partai di mana Jokowi berada, dan ini partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. Gimana pun juga tidak bisa dinafikan, Jokowi akan minta pendapat dari Megawati. Pertama, kira-kira Megawati akan memilih siapa? Saya melihat bahwa Megawati cenderung akan memilih Andika daripada Yudo Margono, karena ada interaksi politik barangkali sudah lebih dekat, komunikasinya juga sudah lebih bagus, pendekatannya juga begitu. Lalu yang kedua, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini karena background-nya juga Angkatan Darat, maka kecenderungannya juga mungkin akan lebih ke Andika Perkasa daripada ke Yudo Margono. Yang ketiga yang kemudian diminta pendapat adalah Luhut Binsar Panjaitan, menteri paling kuat pengaruhnya dan kebetulan militer juga, jenderal dari Angkatan Darat. Jadi kemungkinan Luhut Binsar Panjaitan juga cenderung ke Andika Perkasa. Lalu satu lagi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, ada Jenderal Wiranto. Kebetulan Angkatan Darat semua juga. Maka kecenderungan itu juga adanya ke Andika Perkasa. Beda barangkali kalau kita melihat secara psikologis, secara sosiologis, mungkin Hadi Cahyanto yang juga ditanya barangkali oleh Presiden Jokowi siapa suksesornya, kemungkinan kalau dilihat dari bahasa tubuh, interaksi, komunikasi, sosiologi, dan psikologi, lebih cenderung dekat ke Yudo Margono. Ini fakta yang saya amati begitu. Ya, banyak sekali kan acara-acara yang dihadiri oleh Panglima TNI, di waktu itu Andika tidak hadir ya, Kepala Staf Angkatan Darat tidak hadir. Persis. Ya. Jadi publik rasanya sudah bisa mengetahui, dan karena saya juga lama mengamati TNI, misalnya sejak tahun 93, bagaimana hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI Faisal Tanjung dengan Kasat Wismoyo Arismunandar, kemudian antara Faisal Tanjung dengan pengganti Wismoyo dengan Jenderal Hartono. Kita bisa lihat gitu ya. Wartawan juga bisa bahasa simbol ini, bahasa tubuhnya juga bisa kelihatan. Kira-kira begitu, Bung. Tapi barangkali masing-masing punya style. Nah, begitu kira-kira makna dibalik kedatangan Mensesnek ke Mabesat. Jadi tentu politik itu bukan yang di permukaan tapi di kedalaman. Jadi bukan sekedar mencoba pull up, alat binaraga, dan lain-lain. Nah, ini kira-kira makna penting bahwa
tinggal kita menunggu keputusan seperti apa dari istana. Tapi saya melihat makna atau berdasarkan teori interaksi simbolik ini, kuat dugaan saya Andika akan diplot menjadi Panglima TNI pengganti Hadi Cahyanto. Begitu Bung Hersu. Ya, saya sih sepakat bahwa ini memang bukan kunjungan biasa, karena tadi kalau soal arsitek gedung masih nyambung lah Pak Pratik. Ya. Tapi ketika dia nyoba alat-alat berat itu enggak banget deh kalau Pak Warya itu. Iya. Ya, kalau Andika, yes kita tahu dia seorang binaragawan gitu kan. Kalau Pak Pak Pratikno, aduh kalau kata anak sekarang enggak banget itu. Tapi kemarin kan Anda menyinggung soal Dudung. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini Pangkostrat Dudung? Ya, jadi begini. Kemarin saya membuat prediksi jika Andika tidak menjadi Panglima TNI, dalam pengertian saya punya keyakinan bahwa pada 20 dan 21 Oktober ini terjadi reshuffle kabinet. Artinya kalau Andika tidak mendapat kunjungan dari Mensesnek, begitu ya, maka alternatifnya adalah Andika ditarik ke kabinet. Jadi kalau Andika ditarik ke kabinet, maka Dudung tetap menjadi Kasat. Nah, jadi Dudung menjadi Kasat, kemudian pada November dia berhak menjadi kandidat Panglima TNI juga, sehingga dia punya potensi kuat juga menjadi Panglima TNI pengganti Hadi Cahyanto. Tapi dengan kedatangan Mensesnek hari ini, maka saya pikir kemungkinan gugur Dudung akan segera menjadi Panglima TNI, tapi dia akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yang barangkali pelantikannya akan bersamaan dengan Andika dilantik menjadi Panglima TNI. Jadi skenario yang pertama akhirnya akan terwujud kira-kira gitu, Bung. Kemarin itu skenario lain kalau Andika tidak menjadi Panglima TNI. Jadi dengan kedatangan Mensesnek ke Mabesat, maka kuat dugaan Andika akan menjadi Panglima TNI. Nah, setelah itu menarik, Bung, siapa Panglima Kostrat pengganti Dudung? Ini menarik karena Panglima Kostrat pengganti Dudung itu kemungkinan dia yang akan menjadi Kasat, bahkan punya potensi menjadi Panglima TNI pada saat terjadinya peralihan kekuasaan pada Oktober 2024, karena stabilitas nasional di situ harus kuat begitu. Nah, di sini adalah orang-orang kepercayaan Jokowi yang akan menjadi Panglima Kostrat. Saya menduga ada dua calon kuat di sini. Pertama adalah Agus Subianto. Agus Subianto ini saat ini adalah Panglima Kodam Siliwangi. Dia lulusan Akademi Militer tahun 91. Oke, angkatannya Kapolri ya, berarti ya. Ya, yang kedua, calon kedua adalah Maruli Simanjuntak yang saat ini menjadi Pangdam Udayana. Ini lulusan Akademi Militer tahun 1992. Dan Maruli kita ketahui Pak Luhut ya. Ya, betul. Menantunya Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Agus Subianto dengan Maruli adalah orang lingkaran dekat Presiden Jokowi. Jangan lupa keduanya kebetulan pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Bung Hersu. Ya, didahului oleh Maruli dulu. Maruli itu menjadi Komandan Pas Pampres pada 2018-2020, sekitar 2 tahun, lalu digantikan oleh Agus Subianto pada 2020. Jadi Agus Subianto baru kemarin ini tahun 2021 ini menjadi Pangdam Siliwangi. Jadi persyaratan untuk menjadi Pangkostrat itu sudah terpenuhi. Menjadi Pangdam Siliwangi dulu kan? Ya, 2 kali posisi bintang 2 ya. Pertama sebagai Danpas Pampres, kemudian sebagai Pangdam gitu ya.
Ya, Pangdam Siliwangi. Jadi dua orang ini yang saya duga kuat akan menjadi apa namanya Panglima Kostrad pengganti Dudung Abdurrahman. Nah, jangan lupa juga Bung Hersu, Agus Subianto ini pernah menjadi komandan Kodim di Solo pada saat Oke. Jokowi Ya, ya. menjadi wali kota Solo. Jadi Ya, ya. ada interaksi, ada koneksi di situ ya. Atau orang yang punya solo connection ini ya. Nah, masuk ke Solo Connection juga gitu ya. Ya, Sama ya. dengan Maruli Simanjuntak ini Solo Connection juga karena Kultural ya di ya sebelumnya ya. pernah menjadi komandan Korem Warastra Tama di Solo ya. Baru kemudian sebelum itu kan Ya. Maruli itu menjadi komandan Grup A Pas Pampres. Grup A ini yang memegang kendali untuk pengamanan presiden. Kalau grup A, grup B kan wakil presiden. Kira-kira begitu. Jadi ini betul-betul orang-orang pilihan. Kebetulan juga background-nya adalah Kopassus begitu, Bung. Ya. Jadi dan ya, jangan lupa Bung Ginting, kalau ya, dikaitkan dengan Solo Connection, meskipun saya ya, waktunya itu kan Maruli juga pernah jadi dan grup di Kartosuro kan? Iya betul, iya betul. Ya, ya. Oke. Nah, tapi tadi Anda sebelum ke situ, tadi Anda menyebut bahwa ini proses win-win. Jadi kalau hitung-hitungannya bahwa Andika itu hanya 1 tahun, menjadi 1 tahun 2 bulan menjadi Panglima TNI, dan kemudian sementara tadi Yudo itu masih punya peluang kalau sekarang dia yang terpilih masih 2 tahun. Jadi menurut Anda, apakah memang setelah Andika itu kemudian akan diberikan pada Yudo gitu dengan masa jabatan yang sama juga kira-kira dengan Andika tinggal sisa 1 tahun juga? Betul Bung Hersu. Jadi ini win-win solution seperti perkiraan saya pada awal Juli 2021 saya menulis analisis itu. Saya pikir akan terwujud begitu ya. Jadi sama dengan Andika, Yudo Margono juga akan menjabat hanya sekitar 1 tahun sekian bulan. Begitu Bung Hersu. Ya. Nah, kompromi ini itu lebih mencerminkan bahwa Pak Jokowi dalam hal ini memang tidak bisa menentukan sendiri sehingga terpaksa melakukan kompromi, atau memang sebenarnya ini juga privilege dari preferensi dari Pak Jokowi untuk melakukan hal semacam ini? Ya tentu walaupun dia sebagai presiden, apapun pasti meminta nasihat kira-kira begitu ya, minta petunjuk begitu ya. Tapi seperti dugaan-dugaan sebelumnya, ketika misalnya Listio Sigit Prabowo akan menjadi Kapolri atau tidak, apakah kemudian Tito Karnavian akan menjadi Kapolri atau tidak, ternyata akhirnya menjadi kenyataan semua. Sama dengan ini, Andika juga akan mulus menjadi Panglima TNI, dan kemungkinan berikutnya juga misalnya bagaimana Maruli atau Agus Subianto akan menjadi Prince Crown TNI berikutnya. Ini barangkali hanya Jokowi yang tahu, karena setelah bintang 3 mau bintang 4, tarik-menariknya tentu akan kencang sekali. Dan satu hal lagi juga, Bung, ini akan jadi paket menurut saya, Kasat, Pangkostrat, dan Panglima Kodam Jaya. Nah, ini nggak main-main nih. Siapa yang kemudian akan menjadi Pangdam Jaya, karena Mulyo Aji juga itu satu angkatan dengan Andika Perkasa, Bu. 87 ya? Iya, 87. Usianya nggak akan lama lagi menjadi usia pensiunnya tidak akan lama lagi. Jadi saya pikir Mulyo Aji juga akan mendapatkan promosi menjadi bintang 3. Mulyo Aji ini pernah menjadi danrem di Solo, ya, Bung. Itu ya. Iya, jadi betul-betul Jokowi membutuhkan lingkaran dekatnya untuk menopang kekuasaannya agar lebih aman, terutama dari kalangan militer.
Nah, saya perkirakan Mulyo Aji akan diganti oleh orang yang kuat juga barangkali. Nah, Mulyo Aji kemana? Banyak sebenarnya sekarang posisi bintang 3 yang sebentar lagi akan dilepas oleh pejabatnya karena masa pensiun. Misalnya ya, Triswandono di Ses Menko Polhukam sebentar lagi pensiun. Jadi ada kemungkinan Mulyo Aji juga akan diplot ke sana untuk menjadi bintang 3 sebagai penghargaan, sebagai kehormatan dia. Ini prediksi saya yang nanti barangkali tinggal kita buktikan benar atau tidak prediksinya, karena memang Jokowi itu tidak pernah mengabaikan orang-orang yang pernah bekerja bersama dia. Oke. Nah, satu hal lagi saya kira penting kita catat tadi karena ada yang menyebut nama Maruli Simanjuntak ya. Ya. Ini kan kalau kita ngomong preferensi agama gitu ya. Soal ini kan kelihatannya di masa Jokowi juga tidak terlalu diperhitungkan karena kita buktinya adalah Kapolri ya, Pak Listio Sigit gitu. Kita menuju itu. Jadi artinya orang kalau bertanya faktor ini, biasanya kan orang akan menganalisis ini kan faktornya dia non-Muslim. Saya kira pada kasus Jokowi ini enggak jadi pertimbangan begitu ya? Iya, enggak. Karena kalau misalnya Pangkostrat juga beragam lah. Kalau di TNI urusan background agama tidak terlalu dipentingkan. Yang penting dia memenuhi persyaratan dan profesional di bidangnya. Nah, tapi kan ini sudah lama, Bung Ginting. Ya. Puncak TNI AD maupun Panglima TNI tidak diisi oleh kalangan non-Muslim, ini kan sudah lama sekali kan? Iya, betul. Ya, tapi misalnya Panglima Kostrat juga pernah misalnya oleh Mayor Jenderal Liolo Pulisa segala macam. Ya. Kemudian beberapa jabatan seperti Hinsa Siburian menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, itu juga nggak ada masalah, Bung. Jadi ya, di TNI itu agama, kemudian suku tidak terlalu menjadi ganjalan bagi mereka untuk terus bisa menapak karir. Begitu, Bung. Nah, saya kembali, ini menarik kalau dengan skenario tadi bahwa Anda win-win, jadi setelah Andika kemungkinan Yudo akan dipasang juga dengan waktu yang sama-sama singkat. Secara teoritis dari sisi perhitungan pensiun, peluang Dudung, Letnan Jenderal TNI Dudung untuk jadi Panglima TNI tertutup dong kalau skenario-nya berjalan seperti yang Anda perkirakan tadi. Ya, itu kan skenario yang di militer atau di politik kan ada skenario A, B, C begitu ya. Ya. Kemarin itu ketika kemungkinan Dudung menjadi Panglima TNI itu kan skenario C yang barangkali bisa diplot begitu. Nah, dengan posisi yang mulus seperti ini, saya kira pengganti Andika nanti tidak mungkin lagi dari Angkatan Darat karena masih terlalu dekat lah ya kemarin dari Gatot, dan rasanya juga tipis kemungkinan dari Andika ke Angkatan Darat lagi karena Angkatan Laut sudah hilang kesempatan sampai 2 kali nanti. Seperti itu tidak bagus juga untuk soliditas TNI. Jadi saya masih punya keyakinan bahwa Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI berikutnya setelah Andika Perkasa pensiun. Tapi saya tidak tahu apakah Perpres nomor 66 tahun 2019 itu akan difungsikan di mana akan ada posisi Wakil Panglima TNI. Kalau kemudian itu difungsikan seperti misalnya win-win solution yang pernah saya analisis, maka kemungkinan juga Yudo Margono akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Seperti itu, Bung. Baru kemudian akan ada Kasal baru. Jadi kira-kira mulus gitu nanti ke depan Yudo Margono
harus kemudian berputar dulu. Kira-kira begitu. Ya, kalau nggak saya ingat kalau soal Wakil Panglima TNI ini dulu pernah di posisi itu ditempati oleh Pak Widodo ya dari TNI AL, dan kemudian beliau baru kemudian menjadi Panglima TNI, betul kan ya? Iya, betul. Nah, ketika Widodo menjadi Panglima TNI, kan memang akhirnya dihidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI itu ya. Wakil Panglima TNI kan mulai ada di era reformasi di zaman Gus Dur ya. Nah, karena biasanya kalau Panglima TNI-nya dari luar Matra Darat, maka Wakil Panglima TNI-nya biasanya Matra Darat. Karena gimana pun juga Matra Darat ini posisi atau jumlah personilnya jauh lebih banyak, dan mungkin dalam tanda petik sebagai anak tertua begitu ya. Jadi kita lihat Widodo dulu di backup oleh Fahru Roji, tapi setelah itu jabatan tidak ada lagi. Jadi ketika kemudian diganti oleh Endriatono Sutarto, jabatan Wakil Panglima TNI tidak ada lagi. Jadi kemungkinan Wakil Panglima TNI bisa diisi oleh Yudo Margono menurut saya. Sebelum kalau memang Perpres itu akan digunakan di era sekarang. Oke, artinya dia akan menjadi Wakil Panglima sebelum dia menjadi Panglima gitu ya? Iya, itu dugaan saya. Tapi kalau Perpres itu belum akan difungsikan, kemungkinan dia akan tetap menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Ya. Karena mungkin gengsinya dalam tanda petik Wakil Panglima TNI itu tentu kalah bergengsi dengan Kepala Staf Angkatan yang memegang Mabes begitu ya. Apalagi kendalinya kan hanya wakil, sementara kalau Kepala Staf itu satu markas dikuasai. Sementara orang kedua sebelumnya kan adalah Kasum TNI. Jadi dia seperti Kasum TNI yang naik kelas, kira-kira begitu. Ya mungkin kalau Yudo boleh memilih, ketika dia tidak jadi posisi Panglima TNI, ya mungkin lebih memilih jadi Kasal aja daripada Wakil Panglima TNI, begitu Bung Hersu. Dan sebenarnya kalau lihat tracknya Pak Yudo ini sudah cukup disiapkan untuk memimpin semacam pemimpin Kepala Staf Gabungan ya. Panglima TNI kan Kepala Staf Gabungan ya, karena sebelumnya kan dia pernah menjadi Pangko Gapwilhan, iya betul. Pangko Gapwilhan ya, dan kemudian naik kan jadi posisinya Kasal, iya. Ya, itu sama dengan Fajar Prasetyo, Bung. Jadi dari Pangko Gapwilhan menjadi Kasal, sorry. Kalau Yudo kan dari Pangko Gapwilhan menjadi Kasal. Itu rupanya semacam jabatan antara untuk memperoleh jabatan seperti itu lagi. Untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi untuk bintang 4. Oke. Jadi ini masih kita akan buktikan seperti apa, dan saya kira mungkin surat ini akan muncul nanti pada awal November ya, ketika reses di DPR sudah berakhir kan. Sekarang DPR reses sampai tanggal 8, dan tapi sinyalnya itu sudah semakin kuat kepada Andika. Kira-kira begitu ya, Bung? Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.